Matahari baru saja naik sepenggalah, memantulkan cahaya keemasan di permukaan sungai Siak yang tenang. Di balik dinding kayu ulin yang kokoh, kerajaan Gasip tengah berada di puncak kejayaannya. Namun, bukan emas atau rempah yang menjadi perbincangan para pedagang dari Gujarat hingga Malaka, melainkan sosok yang disebut-sebut sebagai cermin dari Gasip. Putri Kaca Mayang duduk di selasar istana, jemarinya lincah menari di atas alat tenun. Namanya bukan sekadar pemberian tanpa makna. Kulitnya seputih melati dan tampak bening, sementara tutur katanya selembut semilir angin pagi. Setiap kali ia melangkah keluar, rakyat akan berhenti sejenak, terpesona oleh aura ketenangan yang terpancar dari wajahnya. Raja Gasip, sang ayah, memandangnya dari kejauhan dengan perasaan campur aduk antara bangga dan cemas. Beliau tahu, kecantikan yang luar biasa seringkali menjadi madu sekaligus racun bagi sebuah negeri. Desas-desus yang menyeberang samudera. "Tuanku," ucap seorang menteri tua sambil bersujud rendah, "kabar tentang sang putri telah melampaui batas selat." Kapal-kapal utusan dari utara mulai terlihat di Cakrawala. Raja Gasip menghela napas berat. Di pelabuhan, para pelaut bercerita tentang seorang penguasa kuat dari Tanah Rencong, Raja Aceh, yang konon telah bersumpah untuk mempersunting bunga tercantik dari Gasip itu. Kabar ini bukan lagi sekadar sanjungan, melainkan sebuah pertanda akan datangnya badai. Di taman istana yang penuh bunga bakung, sang putri tampak sedang berbincang dengan Panglima Gimpam, ksatria terbaik kerajaan yang bertubuh tegap dengan sorot mata setajam elang. "Panglima," suara Putri Kaca Mayang memecah keheningan, "mengapa burung-burung hari ini terbang lebih rendah dan gelisah?" Gimpam menggenggam hulu kerisnya. Sebagai seorang prajurit, ia bisa merasakan ketegangan di udara. "Mungkin mereka merasakan apa yang hamba rasakan, Tuan Putri. Bahwa kedamaian ini sedang diuji oleh ambisi orang-orang dari seberang." Putri Kaca Mayang hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh rahasia dan sedikit kesedihan. Ia tak tahu bahwa beberapa hari lagi, utusan pertama dari Aceh akan menginjakkan kaki di dermaga Gasip, membawa sepeti emas dan sebuah tuntutan yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Langit Gasip yang biasanya biru cerah mendadak berubah muram. Di Cakrawala, siluet kapal-kapal besar dengan layar menjulang mulai membelah kabut sungai Siak. Panji-panji merah berkibar pongah di tiang tertinggi pertanda bahwa utusan dari Kesultanan Aceh telah tiba. Suasana di balairung istana mendadak dingin saat rombongan utusan itu melangkah masuk. Pemimpin rombongan, seorang panglima bertubuh kekar dengan tatapan mata yang meremehkan, berdiri di hadapan Raja Gasip tanpa menundukkan kepala sepenuhnya. "Ampun, Tuanku Raja Gasip," suara sang utusan menggema, berat dan penuh penekanan. "Kami datang membawa titah dari Sultan kami di Aceh. Kecantikan Putri Kaca Mayang telah melintasi samudera dan sampai ke telinga Baginda. Beliau ingin meminang sang putri untuk dijadikan permaisuri." Raja Gasip terdiam. Di sampingnya, Putri Kaca Mayang tertunduk lesu, jemarinya saling bertautan dengan gelisah. Ia tahu, jawaban ayahnya akan menentukan nasib ribuan rakyat Gasip. Raja Gasip menarik napas panjang. Beliau memandang putrinya dengan penuh kasih, lalu beralih kepada sang utusan. "Sampaikan salam hormatku kepada sultanmu. Namun, putriku masih terlalu belia dan ia belum siap untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Dengan berat hati, kami belum bisa menerima pinangan mulia ini." Seketika, suasana menjadi sangat tegang. Sang utusan tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan pedang. "Raja Gasip," desisnya, "Sultan kami tidak terbiasa mendengar kata tidak. Menolak pinangan ini berarti menantang badai yang tak akan bisa kalian redam." Tanpa pamit, rombongan itu berbalik arah, meninggalkan aula dengan langkah yang menghentak bumi. Malam itu, Panglima Gimpam berdiri di atas menara pengawas. Ia melihat kapal-kapal Aceh tidak benar-benar pergi jauh, mereka hanya berlabuh di muara, seolah menunggu saat yang tepat untuk menerkam. "Tuan Putri, masuklah ke dalam peraduan yang paling dalam," perintah Gimpam saat bertemu sang putri di lorong istana. Malam ini, angin membawa bau mesiu dan amarah. Putri Kaca Mayang menatap Gimpam dengan mata berkaca-kaca. "Apakah kecantikanku adalah kutukan bagi negeri ini, Panglima?" "Bukan kecantikanmu yang salah, Putri," jawab Gimpam dengan suara rendah namun mantap, "tapi ketamakan mereka yang tak tahu cara menghargai pilihan." Benar saja, tepat saat bulan tertutup awan hitam, suara ledakan meriam memecah kesunyian malam. Pasukan Aceh melakukan serangan mendadak. Obor-obor menyala di sepanjang tepian sungai, dan teriakan perang mulai membahana.
Kerajaan Gasip yang damai kini berubah menjadi medan pertempuran yang membara. Langit Gasip yang hitam pekat seketika memerah, bukan karena fajar, melainkan karena lidah api yang menjilat bangunan-bangunan di pinggir sungai. Suara dentuman meriam dari kapal-kapal Aceh menggetarkan bumi, disusul sorak-sorai prajurit yang melompat ke daratan dengan pedang terhunus. Panglima Gimpam berdiri di depan gerbang utama istana, pedangnya telah bersimbah darah. Ia adalah benteng terakhir, setiap ayunan senjatanya memukul mundur lawan, namun jumlah musuh seolah tak ada habisnya. Mereka merangsek masuk seperti air bah yang menjebol bendungan. "Lindungi putri, bawa dia ke bunker bawah tanah," teriak Gimpam kepada para pengawal dalam. Di dalam kamar peraduan, Putri Kaca Mayang terpaku. Suara denting logam dan jeritan di luar dinding kamarnya terdengar seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Ia melihat bayangan obor menari-nari di balik jendela sutranya. Raja Gasip, sang ayah, berusaha menenangkan putrinya meski tangannya sendiri gemetar menggenggam keris pusaka. Pengkhianatan di tengah kekacauan. Nahas, di tengah kemelut itu, seorang penyusup dari pihak lawan berhasil menemukan jalan rahasia melalui pengkhianatan salah satu orang dalam yang tergiur emas Aceh. Pintu kamar sang putri didobrak paksa. "Jangan sentuh dia," teriak Raja Gasip, namun ia segera diringkus oleh 3 prajurit kekar. Panglima utusan Aceh yang tadi siang dihina, melangkah masuk dengan senyum kemenangan yang mengerikan. Ia mencengkeram lengan Putri Kaca Mayang. Sang putri meronta, namun tenaganya tak sebanding. "Kecantikanmu terlalu berharga untuk terkubur di reruntuhan Gasip ini, Tuan Putri. Mari ikut kami ke utara," desis sang panglima. Putri Kaca Mayang diseret keluar melewati lorong-lorong istana yang mulai berasap. Di halaman, ia sempat melihat Panglima Gimpam yang sedang dikeroyok belasan prajurit. Mata mereka bertemu sejenak, sebuah tatapan penuh permohonan maaf dari Gimpam dan ketakutan luar biasa dari sang putri. "Gimpam, selamatkan aku," jeritnya, namun suaranya tenggelam oleh suara bangunan yang runtuh dimakan api. Tubuh sang putri diangkat ke atas sekoci dan segera dibawa menuju kapal induk Aceh yang telah menunggu di tengah sungai. Saat kapal itu mulai bergerak menjauh, Putri Kaca Mayang melihat istananya membara. Gasip, tanah kelahirannya, perlahan menghilang di balik kabut asap dan air matanya sendiri. Panglima Gimpam, yang berhasil lolos dari kepungan meski tubuhnya penuh luka, berdiri di tepian dermaga yang hancur. Ia menatap riak air yang ditinggalkan kapal musuh dengan tinju terkepal. "Demi leluhur Gasip," bisiknya parau, "aku akan menjemputmu kembali, meski harus menyeberangi 7 samudera." Reruntuhan istana Gasip masih menyisakan asap tipis saat matahari mulai mengintip dari balik rimbunnya pohon bakau. Raja Gasip terduduk lemas di singgasana yang kini berdebu dan retak. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah langkah kaki yang berat namun pasti bergema di lantai batu. Panglima Gimpam muncul dengan pakaian yang koyak dan tubuh terbalut perban darurat. Darah kering masih menempel di pelipisnya, namun matanya menyala seperti bara api yang tak kunjung padam. "Tuanku," Gimpam berlutut, suaranya parau namun tegas. "Hamba gagal menjaga gerbang peraduan putri. Izinkan hamba menebus noda ini dengan nyawa hamba. Hamba akan menjemput Putri Kaca Mayang kembali ke pangkuan Gasip." Raja Gasip menatap panglima setianya dengan mata berkaca-kaca. "Aceh adalah negeri yang kuat, Gimpam. Mereka punya ribuan prajurit dan meriam yang menjaga pantai. Engkau hanya 1 orang. 1 nyawa yang dipenuhi kesetiaan lebih tajam daripada 1000 pedang yang digerakkan oleh ketamakan," balas Gimpam. Tanpa menunggu luka-lukanya sembuh total, Gimpam menyiapkan sebuah perahu cepat yang ringan namun kokoh. Ia tidak membawa pasukan besar, ia memilih bergerak dalam bayang-bayang. Hanya dengan sebilah keris pusaka, busur panah, dan keberanian yang meluap, ia mulai membelah arus sungai Siak menuju Selat Malaka. Hari berganti minggu. Gimpam menantang badai yang mengamuk di selat dan menghindari patroli kapal-kapal besar. Ia menyamar sebagai pedagang ikan, menyelinap dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, mengumpulkan informasi tentang keberadaan sang putri. Akhirnya, siluet daratan Aceh yang megah terlihat. Istana kerajaan musuh berdiri angkuh di atas bukit, dijaga ketat oleh prajurit-prajurit berseragam merah. Gimpam tahu, menyerang secara terbuka adalah bunuh diri. Pada suatu malam yang pekat, saat penjaga mulai lengah oleh kantuk dan aroma kopi, Gimpam merayap seperti seekor harimau melintasi tembok belakang istana. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia memanjat dinding batu yang licin. Di sebuah jendela tinggi dengan jeruji ukir, ia mendengar isak tangis yang sangat ia kenali.
Suara itu lembut, pilu, dan penuh kerinduan akan rumah. "Putri," bisik Gimpam dari balik bayang-bayang jendela. Putri Kacamayang, yang sedang duduk termenung menatap bulan, tersentak. Ia menoleh dan melihat wajah ksatria yang selama ini ia harapkan kehadirannya dalam doa. "Gimpam, apakah ini nyata, ataukah aku sudah gila karena rindu?" tanya Putri dengan suara bergetar. "Ini nyata, Tuan Putri. Persiapkan dirimu. Malam ini juga, kita akan pulang ke Gasip, atau kita akan mati bersama di bawah langit Aceh." Malam itu, dengan ketangkasan yang luar biasa, Gimpam merusak jeruji besi kamar sang putri. Ia menggendong Putri Kacamayang di punggungnya, menuruni dinding istana yang curam di bawah guyuran hujan badai yang seolah menyembunyikan keberadaan mereka dari para penjaga Aceh. "Cepat, Putri, perahu kita menunggu di balik karang," bisik Gimpam terengah-engah. Mereka berhasil mencapai pantai. Gimpam mendayung sekuat tenaga, membelah ombak Selat Malaka yang mengamuk. Namun, pelarian mereka segera tercium. Suara trompet perang bergema dari menara pantai Aceh. Kapal-kapal pengejar mulai tampak di kejauhan, memuntahkan peluru meriam yang jatuh di sekitar perahu kecil mereka. "Jangan takut, Putri, dekap erat lambung perahu," teriak Gimpam di tengah deru angin. Gimpam bukan hanya bertarung melawan musuh, tapi juga melawan alam. Berhari-hari mereka terombang-ambing. Sang putri, yang sejak penculikan sudah lemah karena mogok makan dan duka yang mendalam, mulai terserang demam hebat. Tubuhnya menggigil, dan wajahnya yang seputih kaca kini tampak pucat pasi. Saat haluan perahu akhirnya memasuki perairan Sungai Siak yang tenang, fajar mulai menyingsing. Hati Gimpam membuncah, mereka hampir sampai di rumah. Namun, saat ia menoleh ke arah Putri Kacamayang yang bersandar di buritan, jantungnya seakan berhenti berdetak. Napas sang putri pendek-pendek, bibirnya yang biru membisikkan satu kata terakhir, "Gasip, aku pulang." Putri Kacamayang menghembuskan napas terakhirnya tepat saat bayang-bayang menara istana Gasip terlihat di ufuk timur. Ia wafat bukan karena pedang, melainkan karena raga yang tak lagi sanggup menanggung beban duka dan kelelahan yang luar biasa. Gimpam membawa jasad sang putri ke hadapan Raja Gasip dengan langkah gontai. Seluruh kerajaan yang baru saja mulai bangkit dari reruntuhan kembali tenggelam dalam tangis yang memilukan. Raja Gasip, yang kehilangan cahaya matanya, memerintahkan pemakaman yang paling megah untuk putrinya di sebuah tempat yang tenang di tepian sungai. Duka itu begitu dalam hingga Raja Gasip tak lagi sanggup tinggal di istana yang penuh kenangan. Beliau memutuskan untuk meninggalkan tahta dan pergi mengasingkan diri, hanyut ke hulu sungai. Sementara itu, Panglima Gimpam yang setia tetap menjaga makam sang putri hingga akhir hayatnya. Kisah ini berakhir dengan kesedihan, namun nama Putri Kacamayang tak pernah mati. Tempat di mana ia sering bermain dan akhirnya bersemayam diyakini menjadi bagian dari tanah yang kini kita kenal sebagai Pekanbaru. Kecantikannya tetap abadi dalam cerita rakyat, menjadi simbol kesucian dan cinta yang tak tergapai. Selesai.